Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertemu kembali pelajar-pelajar di seluruh Indonesia dan dimanapun Anda berada. Bahwasanya tentunya kalian sudah belajar mengenai adanya 7 besaran pokok dan banyak besaran turunan, di mana besaran turunan adalah besaran yang dihasilkan dari kombinasi atau perpaduan dari besaran pokok tersebut. Nah, untuk mengukur besaran-besaran tersebut dibutuhkan suatu alat yang disebut alat ukur. Untuk alat ukur panjang, tidak hanya mistar saja yang perlu kalian pelajari, kita perlu mengenal alat ukur lainnya. Mari kita belajar mengenai salah satu alat ukur yang belum kalian pernah coba, mungkin adalah jangka sorong. Ada benda-benda tertentu yang sulit sekali diukur dengan menggunakan mistar. Di antaranya adalah batang pohon ya, atau batang ranting pohon, karena bentuknya yang silinder maka sulit diukur dengan mistar. Oleh karena itu kita memerlukan alat lain, yaitu jangka sorong tadi. Inilah bentuk alatnya. Meskipun ini bisa dibuka dan ditutup, ini bukan didesain untuk menjepit bakwan atau gedang goreng ya, apalagi untuk menjepit hidung. Wah, sakit ini. Jadi ini untuk digunakan untuk mengukur benda-benda yang memiliki bentuk yang sulit diukur. Selain itu, alat ini juga memiliki ketelitian tinggi, karena ketelitian alat ini adalah 100 cm atau 1/10 mm. Alat ini terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama adalah rahang tetap yang atas dan rahang geser yang bawah. Pada rahang atas terdapat yang dinamakan skala utama di tengah angkanya, dan berkaitan dengan rahang geser terdapat skala yang bernama skala nonius. Keduanya harus bisa kita baca dengan baik dan digabungkan menjadi hasil pengukuran dengan jangka sorong ini. Ciri dari hasil pengukuran jangka sorong, kalau dalam satuan milimeter ada 1 desimal, dan kalau dalam sentimeter ada 2 desimal. Yuk kita pelajari bagaimana caranya. Rahang tetap jangka sorong terhubung dengan skala utama jangka sorong, sedangkan rahang geser terhubung dengan angka atau skala nonius. Kalibrasi alat adalah kegiatan untuk mengecek kesehatan alat. Kesehatan alat jangka sorong ditandai dengan garis pada 0 skala utama dan 0 skala nonius bertemu saat rahang ditutupkan tanpa menjepit atau mengukur apapun. Apabila kedua garis tersebut tidak bertemu dan tergeser dengan jarak tertentu, maka kita harus memperhitungkan dengan cara mengurangi pergeseran tersebut. Misalkan kita ingin mengukur ketebalan gelas kaca, maka yang pertama kita jepit dulu bagian tepi dari gelas kaca tersebut dengan menggerakkan rahang gerak. Setelah terjepit, kemudian kita kunci dengan skrup yang ada di belakang yang tersentuh oleh jempol tadi. Biasanya kesulitan siswa adalah membaca skala yang didapatkan setelah kita menjepitkan rahang pada benda yang akan kita ukur. Cara membaca hasil pengukuran. Perhatikan angka 0 pada skala nonius, lurus pada milimeter keberapa pada skala utama. Kalau kita perhatikan ternyata lurus pada angka 2 mm lebih. Lalu berapa lebihnya? Inilah fungsi skala nonius. Kita tinggal mencari angka dari 0 sampai ke 9 pada skala nonius, mana yang garisnya berhimpit dengan garis pada skala utama. Pada gambar ditunjukkan bahwa garis yang lurus antara garis nonius dan utama adalah angka 9 pada angka nonius. Berarti hasilnya adalah 2,9 mm. Begitu juga caranya saat kita ingin mengukur benda yang lain, misalnya gelas ukur.
Saat kita harus membacanya, mata kita harus tegak lurus dengan bidang jangka sorong. Kita amati angka 0 pada skala nonius, garisnya lurus pada milimeter keberapa pada skala utama. Dalam gambar bisa kita lihat bahwa angka 0 pada skala nonius lurus dengan angka 2 pada milimeter skala utama. Garis skala nonius yang lurus dengan garis skala utama ternyata jatuh pada angka skala nonius 0. Berarti hasilnya adalah 2,0 mm. Demikianlah panduan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.